Aku nggak pernah mengarahkan mereka untuk sebaliknya pun begitu. Mau yang temanku yang Islam atau temanku yang seiman gitu ya, nggak pernah mengarahkan mereka untuk misalnya nih, gue kayaknya mau ikut suami gue deh, gue mau pindah deh gini gitu. Gue bilang, lo jalanin apa yang menurut lo nyaman, yang lo yakini. Betul. Bukan apa yang orang lain yakini ya. Karena kalau lo meyakini apa yang orang lain yakini dan lo merasa nggak yakin, lo nggak yakin lagi dengan apa yang lo jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa ya kalau kita berbicara dengan seseorang yang ternyata juga punya kesamaan kondisi, situasi gitu kan. Artinya gini loh, yang ingin aku langsung katakan bahwa bintang tamu aku saat ini juga terlahir dalam keluarga yang mempunyai banyak agama. Enggak sih, maksudnya ada perbedaan agama di dalamnya, dan aku pengen belajar gimana sih agar supaya kita bisa membangun toleransi yang luar biasa sehingga perbedaan itu tidak menjadi masalah, tapi justru perbedaan itu menjadi suatu hal yang membangun kita. Dan siapa lagi kalau bukan pencipta bahasa gaul Debbie Saartyan. Hai, bahasa gaulnya? Apa sih kabarnya semuanya? Akika Senandung, sekali beradindul di Sindang bersamdi dengan Angie. Gue terjemahin ya. Apa kabar semuanya? Aku senang sekali bisa ada di sini bersama dengan Angie. Padahal pendek loh, Say. Tapi panjang ya ngomongnya. Kalau ada yang sulit, kenapa harus dipermudah? Tapi itu dia gitu loh ya kan, termasuk gue yakin banget ini belum ada ya translate Google ya. Belum. Kayak kamu usulkan gitu ya ke Google harus adindo. Royaltinya banyak loh itu. Bener Ses. Nah ini aku panggil Ses gitu karena memang Debbie Saartyan itu kan mamanya Belanda ya? Mamaku Belanda Jawa. Papaku Ambon. Ambon ada Belandanya juga. Gitu. Jadi aku orang Ambon tapi mamaku Belanda Jawa. Jadi campuran, Say. Oh, begini lagi kan. Belanda Jawa berarti dulu maksudnya emang udah Nasrani. Nasrani. Jadi kalau mau cerita silsilah lah ya. Iya, silsilah ya. Omaku dari pihak mama ya. Omaku itu orang Jawa, Say. Opaku itu orang Belanda. Tapi sebelum omaku menikah dengan opaku ini, omaku tuh pernah menikah dengan sesama orang Jawa. Jadi omaku tuh dulu beragama Islam. Menikah dengan orang Jawa beragama Islam. Nah, terus pada saat itu mau istilahnya zaman dulu mau dimadu. Oke kan. Jadi opa Jawa tuh mau menikah lagi. Omaku tidak setuju. Akhirnya mereka bercerai. Nah, setelah bercerai itu ada anak satu kan. Jadi artinya sepupuku kan. Ada anak satu bercerai. Terus omaku menikah lagi dengan orang Belanda. Orang Belanda asli, jadi namanya aja Jan van Wijngaarden. Van Houten gue pikir. Van Wijngaarden. Jadi menikah. Nah, terus omaku masuk ke agama Katolik. Sehingga anak-anaknya lahir, salah satunya mamaku lahir dengan agama Katolik. Nah, berarti keluarganya ada muslimnya juga dong ya? Ada muslimnya juga. Jadi sepupu dari pihak sepupuku dari anak yang sebelumnya, sepupuku muslim. Jadi sepupuku tuh ada banyak ya sekarang. Banyak sepupuku banyak dan semuanya muslim. Wah, luar biasa dong ya kalau acara keluarga. Acara keluarga, apalagi sekarang suamiku, adiknya suamiku tuh ada yang muslim juga. Jadi kita kalau berlebaran kita datang ke rumah mereka, kalau bernatalan mereka datang ke rumah kita. Toleransinya benar-benar terjaga dan baik sekali ya. Terjaga dan baik sekali ya, namanya keluarga, namanya saudara ya. Tapi pernah nggak sih Ses ada pembicaraan soal agama gitu loh dalam keluarga? Sejauh ini sih nggak pernah, karena waktu semasa mamaku sekarang udah nggak ada ya. Waktu mamaku masih ada, itu mamaku tuh kalau lebaran untuk menghargai omaku berarti mamanya dia waktu itu, untuk menghargai tiap lebaran kita bikin ketupat. Dan sampai sekarang itu menjadi turun temurun. Sampai sekarang adikku paling jago bikin ketupat, bikin bener-bener ketupat yang daunnya dirangkai gitu, dari daun dirangkai, bukan beli udah jadi gitu. Dirangkai, dibikin, dimasukin sampai jadi.
terus yang namanya opor, yang namanya semua makanan khas Lebaran itu adikku jago bikinnya. Nah ini gue seneng nih dengernya ya kan, artinya kan ternyata kalau misalkan kita tuh memang tertakdirkan kan, kita kan nggak pernah bisa ngatur ya. Keluarga kita nih semuanya satu agama gitu kan. Seperjalanannya kan ternyata menikah dengan ini masuk Katolik gitu kan. Mungkin kayak cerita aku juga seperjalanannya aku menikah sama Aji, aku masuk ini Islam, tapi nggak ada gitu loh di dalam keluarga tuh untuk ya udah lu masuk agama gue gitu kan, atau enggak yang satunya ya udah lu masuk agama gue, itu nggak ada ya dalam. Nggak ada, karena kalau di keluargaku itu semua selalu menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi tanggung jawab pribadi, jadi kan kita juga nggak bisa ngatur orang untuk, lo kita kan nggak ngawasin mereka 1 kali 24 jam. Iya. Jadi misalnya nih kita ngajak dia, ayo kamu masuk Islam aja. Tapi kamu sholat ya 5 waktu ya harus, emang kita liatin terus. Itu betul. Iya dong. Iya, kalau dia ngomong depan kita doang, oke gue masuk, tapi dia nggak menjalankan ibadahnya dengan baik, untuk apa juga. Iya. Dan itu kan bukan tanggung jawab kita. Itu merupakan tanggung jawab pribadi sama Tuhan. Kan itu. Iya betul. Sebenarnya kita lebih enak ngajakin orang berbuat baik aja ya. Betul. Karena agamamu, agamaku. Betul. Jadi kita kan lebih baik namanya kita saling hidup itu kan sharing yang hal-hal yang baik aja. Nggak usah ngatur-ngatur atau ngajarin orang gimana caranya hidup. Begitu kan itu yang penting. Kalau menurut aku ya, karena aku sih menjalankan kehidupanku itu dengan sangat santai. Aku punya keluarga yang beragam, yang punya kesibukan masing-masing, yang punya ibadah masing-masing gitu. Ya kita tinggal saling menghargai dalam arti kata kalau keluargaku, kalau Lebaran kita bikin makanan Lebaran karena ikut menikmati, Kenatalan juga kita bikin makanan Natal. Kita kirim-kirim juga kayak gitu. Indahnya toleransi. Betul, jadi ya kayak gitu kalau aku orangnya. Dan tadi kutipannya bagus banget loh, Ses. Kutipannya itu luar biasa, nggak usah ngatur hidup orang. Betul. Itu rumus awet muda. Lihat deh, umur berapa? Adindang ya kalau ngomong ya. Kalau apa sih bahasa gaulnya kalau Anda gitu loh. Anda nari. Anda nari. Oh ya, umur berapa Anda nari? Setelah lumi deh. Aduh, ya kan. Nah, berapa tepatnya? 1, nggak ada yang ketebak. Nggak ada gitu. Aduh, tapi itu luar biasa loh. Dan rumusnya adalah apa? Nggak usah ngurusin hidup orang. Hidup kita sendiri aja kadang-kadang kita susah. Iya kan? Betul. Hidup kita sendiri aja kita susah. Ngapain kita, apalagi terus pakai ngajarin atau nyuruh-nyuruh. Lo agama ini aja, lo gini aja, lo ibadahnya gini aja. Nggak perlu. Pakai efek ya, 100 ya kan. Karena itu merupakan tanggung jawab pribadi yang sangat pribadi gitu. Jadi kalau untuk gini, kayak kalau misalnya ada teman-teman, misalnya nih ada teman-teman yang lagi goyah atau lagi apa, aku nggak pernah mengarahkan mereka untuk sebaliknya pun begitu. Mau yang temanku yang Islam atau temanku yang seiman gitu ya, nggak pernah mengarahkan mereka untuk misalnya nih, gue kayaknya mau ikut suami gue deh, gue mau pindah deh gini gitu. Gue bilang, lo jalanin apa yang menurut lo nyaman, yang lo yakini. Betul. Bukan apa yang orang lain yakini ya, karena kalau lo meyakini apa yang orang lain yakini dan lo merasa nggak yakin, lo nggak yakin lagi dengan apa yang lo jalani gitu. Emang kalau udah usia 61 tahun begini nih bijaknya ya kan. Ya ampun. Tapi itu korek loh, bener. Kalau orang nanya ke gue kan, ya karena emang gue nyaman dengan agama gue sekarang. Betul. Itu jadi ada satu apa ya kayak ya linear lah garisnya yang bisa kita tarik dari pengalaman yang hidup dalam keluarga yang agamanya ada Islam dan beragam. Juga ada gitu. Udahlah kita pertama nggak usah ngurusin, terus daripada ngajakin orang masuk agama kita, ngajakin orang untuk berbuat baik aja. Berbuat baik aja. Lah iya kan? Ketawa-ketawa. Kan kita konten-konten yang lucu-lucu. Iya, kayak TikToknya coba ya tolong ya diikutin ya TikToknya di Bisa Artian ya, dan IG dan sebagainya. Cuman ini bener loh. Bagaimana rumus awet mudanya? Kalau rumus awet muda aku dari dulu ya sebenarnya nggak ribet-ribet amat kok. Kalau kayak skincarean udah biasa ya. Perempuan itu kan emang selalu. Oh harus dong, ya kan? mesti. Bukan karena pengen awet muda aja, tapi emang udah menjadi bagian dari kesehariannya dia. Merawat muka, skincarean itu udah biasa. Cuman yang utama adalah itu tadi. Kalau yang pertama itu jangan ngurusin hidup orang. Kedua,
kita mau beribadah aja, urusan kita sama Tuhan. Betul. Iya kan? Pokoknya jangan bikin yang aneh-aneh, jangan bikin yang istilahnya berbuat dosa itu. Ya dan nggak usah komentarin nggak usah hidup juga, orang nggak usah ya. komentarin hidup orang. Ketiga yang biasa banget, minum air putih banyak, Nah, itu dia istirahat cukup. Suami oke. Suami oke. Itu kayaknya lu salut mudanya tuh. Suamiku juga tadinya orangnya cukup yang yang istilahnya anxiety-nya tinggi ya. Oke. Anxiety-nya tinggi. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kita bisa saling, mungkin dia kebawa aku kali, karena aku orangnya easy going. Slow. Iya kan? Slow banget. Easy going. Dalam perjalanannya mungkin awal-awal pernikahan kita sering ribut atau apa karena adu argumen gitu ya. Dalam perjalanannya lama-lama aku mikir, ini kita ribut kadang-kadang untuk hal kecil yang nggak penting banget. Terus gue mesti nangis, mesti narik-narik muka gue, mesti merengut-merengut, ngapain? Bener ya. Jadi gue mencoba menelaah persoalannya, apa nih ya persoalan. Pokoknya buat aku kalau selama urusannya bukan duit, bukan hal-hal yang berharga, oke, Eka jawabnya santai. Misalnya nih kan manggilnya Skat ya, Skat kan sayang iya kan. dong. Skat tuh artinya sayang. Itu kayak nama kucing gue di rumah, Skat. Tapi sayang artinya sayang ya. loh. Misalnya nih contoh, Skat, ini saya pindahin ke sini ya Skat, misalnya. Terus gue lihat dong, gue senengnya di sini, tapi itu kan cuma persoalan fast dipindahin doang, biarin. Oke. Ya udah, simple kan? Betul. Tapi kalau dia bilang misalnya, ini duit, nih dia bilang, wah, Skat, ini duitnya saya bawa ke sini ya Skat. Jangan dong, duitnya harus tetap di sini. Ya ampun, itu ternyata rumus awet muda gitu loh. Berarti hal-hal yang nggak perlu dipermasalahin gak usah dipermasalahin. Nggak usah. Kecuali masalah duit. Hal-hal yang prinsip lah, bukan Iya, hanya betul. duit aja. Bukan hanya duit aja, hal-hal yang prinsip, Betul. ya kan? Hal-hal yang prinsip yang memang harus butuh diskusi, ya Itulah. kita diskusikan gitu. Jadi kita memilah-milah yang nggak terlalu penting, nggak usah dipenting-pentingin. Yes. Gitu. Tapi memang usia perkawinan sekarang berapa tahun? 22-an tahun ada kali ya. Kehidupan perkawinan tuh kasih tipsnya. Tadi udah kan satu. Tadi tuh, udah satu itu, nggak usah mempersoalkan hal-hal yang nggak penting. Betul. Gitu. Terus kedua, masalah kepercayaan. Kepercayaan itu juga penting dalam satu rumah tangga. Jadi membina kepercayaan itu juga harus melalui proses. Nggak sekedar orang kan kayaknya gampang ngomong, oh ya gue percaya dia percaya gue. Merealisasikannya harus mampu mengaplikasikannya. Kayak misalnya kita kan dunianya dunia artis ya. Untuk pasangan mencoba percaya kan juga, apalagi betul. kalau zaman kita dulu belum secanggih sekarang, kamera di mana-mana, HP di mana-mana, ya kan? Dasarnya dari mulut orang. Jadi aku selalu bilang, aku kasih kepercayaan, kau juga kasih kepercayaan ke aku juga, karena mulut orang, mata orang, apalagi zaman sekarang kamera orang. Kita nggak tahu. Selama masih menurut koridor, ya udah jalanin aja. Tapi sih oke banget loh ya, maksudnya kan suaminya di Bisarten ini tuh Mas Andre tuh waduh luar biasa, udah gaul ya kan. Wow, jangan ditanya loh, itu orang paling gaul sedunia atau ya. Zaman-zaman 20 tahun yang lalu ngehits banget loh. Dan makanya awet sampai sekarang itu luar biasa. Nah itu juga masalah bergaul. Kita juga orangnya kan bergaul. Dia juga bergaul. Kadang-kadang sama pasangan kita kayak cemburu atau kayak apaan sih kamu bergaul terus, kamu kayak bahagia banget pergi sama teman-teman kamu misalnya. Ada tuh ya ngeributin hal seperti itu nggak perlu. Tinggal dibangun kepercayaan bahwa dia orangnya suka bergaul dan dia juga bilang, gue pokoknya dalam seminggu sekali gue pengen hang out sama teman-teman gue. Oke. Aku berikan sepakat. Dan pada hari hangout itu nggak aku telepon, nggak aku cariin, nggak aku nanyain pulang jam berapa, mau sampai jam berapa, perginya sama siapa aja, nggak perlu. Betul. Ya kayaknya rumus itu tuh ya akhirnya nggak digondol orang. Nggak perlu. Tapi kebalikannya aku juga nggak mau. Nah, kan tadi aku bilang suamiku tadinya cukup anxiety. Bawaannya tuh ke aku kayak ngecek, kayak di mana, sama siapa. Jadi aku balikinnya begitu. Aku nggak tanyain, aku nggak teleponin. Jadi begitu dia mulai nanya ke aku, kamu di mana, kamu sama siapa, kamu pulang jam berapa. Aku bilang,
kamu kalau pergi aku nggak pernah cek loh. Iya. Aku nggak pernah cek, aku nggak pernah telepon, aku nggak pernah tanya. Ini perginya sama siapa aja? Kuncinya itulah. Karena terus dia bilang ya karena kamu orangnya kan nggak pernah cemburu. Enggak, karena aku percaya sama kamu. Wih, keren banget, langsung berbunga-bunga menyala abangku. Ya Allah, Mas Andre, apa kabar ya kan? Masya Allah gitu kan, lama tidak bersua dan tidak berjumpa gitu kan. Semoga masih ganteng ya kan, karena ganteng ya kan. Tapi by the way kan, Debbie Satin itu kan sebenarnya dulu adalah seorang pelawak loh ya. Terkenal, mungkin yang Gen Z sekarang mungkin belum pernah nonton, tapi itu main Lenong Rumpi, itu serial juga ya. Iya. Tapi sebelum itu ada apa lagi film-filmnya? Van Danu ya, dan presenter kondang itu pernah datang ke rumahku untuk Rumah Idaman. Dulu yang belum ada home touring. Nah ini udah home touring ke rumah semuanya. Dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata balik ke dunia film lagi. Apa terakhir filmnya? Film terakhir di WTV kemarin apa namanya? Harus kawin tuh kan. Aduh jangan gitu dong. Ini kayak ketendang 1000 bola nih ya kan, harus kawin. Ngomongnya gitu banget. Ya Sas, jangan diliatin begitu ya kan. Dia ngomongnya pelan-pelan sih. Katanya masuk Pak Eko, masuk. Harus kawin. Sabar gini, Eko ngomong pakai bahasa gaul. Sabarudin Ajijah say. Sabar aja say. Nastar kalau Udin ketumbar jodoh. Nanti kalau udah ketemu jodoh, ye pasti les kawilarang. Ye pasti kawin. Aduh, Kawilara gitu, untung Hengki nggak langsung lagi tuh nama belakangku loh ya, Kawilara gitu ya. Nah, harus kawin tuh sama siapa aja mainnya? Mainnya sama kalau yang generasikunya Matias Mucus, Karina Suwandi. Oh iya. Siapa lagi? Adipura. Nah kalau yang anak-anak mudanya ada Kevin Julio, ada Haiko, ada anak-anak muda lah. Oke, kalau layar lebar? Layar lebar kemarin terakhir baru syuting, judulnya Arwah Minyong. Aduh, serem amat. Horor ya, saya horor. Tunggu jadi apa? Jadi kuntilanak? Enggak. Itu jadi mamanya salah satu anak. Oh, baik-baik lah ya. Tayang nanti. Naik kapan tuh filmnya? Belum tahu. Baru selesai syuting. Tapi kenapa tuh berhenti lama tiba-tiba kangen ya? Kan jadinya gini, namanya kita pernah di dunia itu ya saya biar gimana kan tetap ada rasa kangen ya. Kamu juga pasti kan ada rasa kangen dunia politik gitu maksudnya. Kalau politik ya kali ya. Politik kangen gak say? Kan saya tadi bilang karena berada di dalam dunia itu lama-lama kangen Putri gitu. Indonesia. Putri Indonesia ya. Lenggak-lenggok gitu ya. Ya sih masih kangen untuk catwalk gitu kan, ada aja. Dunia politik juga kadang-kadang aku kangenin dan rindukan juga gitu. Tapi kamu masih tertarik nggak? Tertarik sih bukan berarti ngikut ya. Cuman kalau appetite-nya kan pasti kalau kita lihat seneng nonton gitu kan. Terus nanti gimana sebenarnya siapa sih yang hostnya, aku apa dirimu? Gue jadi berbalik ya pertanyaannya ya kan. Nanti kita bikin part 2 ya Sus ya. Aduh, pokoknya seru ya mau yang sama Debbie Satin tuh gak ada habisnya gitu. Kita ngomongin film loh tadi. Iya, udah itu film terakhir gue. Sekarang belum lagi gitu. Oke, tapi masih mau dong. Masih mau. Nunggang tawaran lah saya. Nunggang tawaran. Kalau punya kantor PT Rindu Order sabar menanti. Aduh. Tapi sekarang pertanyaannya, di TikTok itu kan luar biasa loh followersnya tuh. Siapa yang mikirin kontennya? Gue sendirilah. Yang bener. Itu salah satu resep awet muda, say. Oh, oke. Iya, kalau awet muda mikirin konten. Kan kalau kita bikin konten, lo tanya sama teman-teman gue yang suka pada bikin. Nomor 1 yang ketawa duluan siapa? Kita yang mau bikin kan? Oh. Nah, kalau gue bilang, kita bikin gini ya, kan kita ketawa dulu. Iya, itu bener banget sih. Terus kalau mau ngerjainnya salah-salah kan, lu yang salah. Wah, udah capek duluan saya, belum bikin konten udah capek. Itulah resep awet mudanya ya. Jadi nggak apa-apa lah main TikTok gitu kan. Pokoknya konten selama itu bisa membahagiakan dirimu sendiri ya kan, dan bisa mendatangkan uang. Iya. produktif. Iya. Jadi kalau ada bilang, kalau anak-anak muda ada yang bilang ngapain sih ini udah tua-tua main TikTok? Hey, waktu Eka muda belum ada TikTok, say. Jadi sekarang zamannya TikTok, ya biarkanlah Eka bermain TikTok. Bener nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa kan. Biasa orang kan mencari kebahagiaan. Betul. Diri sendiri. Karena inget ya sekali lagi, menjadi tua itu adalah wajib hukumnya. Tapi bersikap semangat dan berjiwa muda itu pilihan, say.
Oke, iya kan? benar ya. Pokoknya age is just a number. Iya lah, gitu. Tetap aja jiwanya Gen Z. Aja nggak kebablas aja ya kan. Ntar ditegur sama anak-anak ya kan, nih mami, ya kan. Dan pertanyaan terakhir nih, Debbie Sahartian, kan luar biasa ya, udah main film, udah presenter, udah ada hal nggak yang tidak tercapai atau belum tercapai dalam kehidupan yang sebenarnya dari dulu, dari masih kecil, masih muda tuh pengen? Enggak ya, soalnya kayak misalnya aku akhirnya bergelut di dunia entertain aja sama sekali dulu juga waktu muda dulu nggak kepikiran, tapi begitu aku menjalani aku menikmati. Jadi aku sebenarnya dari dulu mengalir aja, ngikutin aja apa yang ada di depanku, itu yang aku kerjakan selama masih di jalurku gitu. Jadi kan kayak sebelumnya dulu kan aku catwalk model terus tiba-tiba mendapat tawaran untuk bermain komedi. Ternyata mampu ya gue main komedi. Ya udah terus aku gitu. Jadi aku melakoni aja, menjalani aja apa yang pokoknya mengalir lah mengalir ya. aja. Jangan gitu. terlalu juga ditarget-target, dipaksa-paksa, kayak stres sendiri, ya kan, gila sendiri iya gitu kan, karena nggak nyampe kepada tujuan yang ingin dicapai. Tapi termasuk ini pertanyaan paling terakhir, circle pergaulan gimana? Circle pergaulan, so far aku punya teman-teman yang memang dari masa remaja aku sampai dengan sekarang masih kita jalan bersama. Jadi udah kayak family sebenarnya ya, udah kayak keluarga karena mereka juga sangat memahami karakter kita juga pastinya sangat memahami mereka gitu. Tapi diperkecil nggak circle-nya? Oh iya, dengan bertambahnya usia juga kadang-kadang kan tergantung kesibukan masing-masing juga ya. Ada teman-teman yang masih bisa sama-sama terus sama kita, ada juga yang mungkin karena pekerjaan, mungkin karena harus mengurus ini dan itu, misalnya harus pindah atau harus keluar dari circle gitu. Tapi so far aku masih menjaga pertemanan dengan teman-teman yang dari. Tapi mungkin intensitasnya kali kalau yang bawa toksik juga. Oh, kalau yang bawa toksik kayak gini ya, jarang sih ya, karena kita mungkin kalau di usiaku kan kita sudah mampu menilai. Artinya, iya kan, kita itu betul. Iya kan, kita sekali dua kali ketemu. Jangan di usia kita dong. Aku sama Sos agak beda ya kan. Usia kita, usia Sos aja gitu kan. Artinya gini, kita udah mampu menilai. Jadi sekali dua kali kita main gitu. Oh, dia kelihatannya orangnya kayak gini, dia orangnya kayak gini. Oh, dia orangnya mau gabung, mau ngeblend misalnya. Bisa lanjut. Kayak aku sama timku sama Elman, kan aku di podcastku kan sama Elman ya. Elman itu generasi Gen Z lah ya. Gen Z lah. Enggak Gen Z juga sih, dia 30-an. Oh, oke. Iya kan? Jadi masih nyangkut lah ke aku, masih nyangkut. Ya milenial lah ya. Ke bawah masih nyangkut. Itu bisa masuk, dan aku memang sengaja di podcastku ajak dia supaya dia bisa menjadi jembatan juga untuk generasinya dia. Betul. Karena aku nggak mau ada gap gitu, nggak mau ada gap. Jadi kita lintas generasi. Dia bisa kenal generasiku, aku bisa kenal generasinya. Gitu. Iya bener banget gitu kan. Dan jadi percampuran antara Debbie Sahartian dan Elman itu adalah yang old school sama yang milenial lah ya. Makanya di subscribe nih yang punyanya Debbie Sahartian loh ya. Luar biasa, pasti ketawa melulu. Ya udah kalau gitu aku juga harus pulang ya kan. Thank you very much loh buat timnya Debbie Sahartian yang sudah menyiapkan tempat ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua juga ya. Thank you ya Sos. Salam buat Mas Andre. Sama-sama sampaikan. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum.